Puasa dan rasa memiliki. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Kita memasuki Ramadan, bulan mewah dalam kehidupan manusia, bahkan juga mewah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Beliau sangat posesif, sangat memendam rasa memiliki terhadap ibadah puasa hamba-hambanya di bulan Ramadan. Salat, zakat, haji itu untuk kembali pahalanya kepada manusia, tapi puasa untukku, kata beliau. Jadi memasuki bulan Ramadan adalah berduyun-duyun melakukan kerja bakti, kerja pengabdian, kerja keprihatinan, ketahanan, dan kesabaran yang secara beramai-ramai maupun sendiri-sendiri kita persembahkan kepada beliau. Maka momentum ini sangat suci, bulan ini sangat suci, karena padanya lah para hamba membuktikan cinta yang terlapar dan terhaus kepadanya. Setiap rasa geliat lapar di perut kita, setiap kehausan di tenggorokan kita, setiap rasa sakit dari kesabaran siang hari kita, serta setiap hikmah dan kematangan yang lahir dari iktikaf kita langsung direbut dan didekapnya. Allah seakan-akan sedang secara terang-terangan mengungkapkan rasa bahagianya karena kita cintai. Dan cintanya, sebagaimana yang juga beliau alirkan di dalam darah batin kita, begitu romantis dan sangat memeluk perasaan. Seolah-olah Allah pernah tidak memiliki kita, sehingga selama Ramadan diteguhkan bahwa seluruh diri dan lapar dahaga ini semata-mata miliknya. Rasa memiliki. Apakah gerangan rasa memiliki? Atau kalau memakai idiomatik beliau, wa ma adraka ma rasa memiliki. Kita teringat kalimat ajaran beliau yang dalam tradisi kebudayaan selalu hanya kita pakai ketika mengurusi kematian. Padahal itu justru inti nilai kehidupan, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kalimat itu tatkala Allah memanggil seseorang di antara kita ke hadiratnya. Kita tuturkan itu dalam gumam, di dalam pidato-pidato takziah atau dalam teks iklan kematian di koran. Dan semua orang mengartikan inna lillahi adalah kita semua berasal dari Allah. Secara kontekstual memang demikian artinya, tapi fundamen dan akar maknanya adalah kita ini milik Allah. Inna lillahi, kita ini miliknya. Kemudian ia pinjamkan selama kehidupan di dunia, lantas ilaihi raji'un, kembali kepadanya. Artinya kembali ke posisi formal sebagai miliknya sesudah diberi hak pakai atas diri sendiri. Kita dipinjami diri ini oleh Allah, atau bisa juga kita ini menyewa diri kita kepada Allah dalam jangka waktu yang beliau tentukan. Dalam tanda kutip, uang sewa kita adalah cinta dan kepatuhan
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, akhlak pribadi dan sosial yang karimah. Kalau engkau dan aku dari dahulu kala sampai kelak, dari awal alam hingga akhir semesta, adalah sepenuhnya milik Allah dan sama sekali tidak pernah memiliki diri kita sendiri. Mungkinkah kita pernah sungguh-sungguh memiliki diri ini, alam ini, tanah dan air ini, kayu dan logam ini, harta dan tahta ini, uang, rekening, dan kekuasaan ini? Lautan membentang, langit terang benderang, betapa hatinya berselimut kesunyian. Maka kata hak milik yang tertera dalam pasal-pasal hukum dalam kehidupan sosial dan kebudayaan manusia pastilah sekedar anggapan subjektif. Pastilah milik di situ sekedar perjanjian sementara di antara manusia. Milik di situ memakai aksen milik dengan catatan kaki, bukan benar-benar milik. Apalagi kita pakai juga kosakata hak untuk mengawali kata milik. Hak berasal dari kata al-haq, artinya kebenaran. Hak milik adalah kebenaran tentang milik. Dan jika manusia patuh kepada fakta historis keterciptaan alam, manusia serta sekalian makhluk, kebenaran tentang milik hanyalah di tangannya. Kapan saja, apakah itu di dalam sistem hukum, di dalam politik, kesenian, dan apapun saja, manusia meyakini bahwa ia memiliki sesuatu, pastilah itu bohong alias tidak benar. Menggunakan akal sehat sebelah mana sehingga aku dan engkau pernah merasa memiliki diri sendiri, sehingga kita juga merasa merdeka penuh untuk memperlakukan diri ini semau kita? Engkau membuat sapu lidi, maka sapu lidi itu milikmu. Namun karena lidi itu berasal dari daun pohon kelapa milik Allah, kemudian otak dan tangan yang kamu pakai untuk mengubah belarak itu menjadi sapu lidi adalah juga milik Allah, maka hak milikmu atas sapu lidi itu tinggal kurang dari 1% atau nihil sama sekali. Ia bersujud memilih kesunyian. Apakah engkau memiliki alis dan rambut di kepalamu itu sedangkan tak pernah engkau ciptakan sehelai bulu pun? Apakah engkau memiliki telingamu, hidungmu, matamu, kaki dan tanganmu, akal dan hatimu? Jika ternyata semua itu bukan milikmu, maka apa hakmu untuk menghendaki apapun atas barang-barang itu? Siapakah yang berhak menentukan apa-apa yang sebaiknya dipandang oleh matamu, yang didengar oleh telingamu, arah yang dituju oleh kakimu, pekerjaan yang dilakukan oleh tanganmu, aroma yang dicium oleh hidungmu, serta segala sesuatu yang disentuh oleh akal dan perasaanmu? Engkaukah penentunya atau Beliau yang memang merupakan pemilik sejati alat-alat hidupmu itu? Maka kenapa engkau lebih memberi hak
kepada diri pinjamanmu itu untuk menghendaki sesuatu. Maka kenapa jika suatu saat engkau berkehendak untuk mengerjakan sesuatu dengan tanganmu, entah itu sekedar makan atau memutuskan sesuatu dalam dunia politik besar dan bisnis raksasa, tidak terlebih dahulu engkau bawa kepada pemilik dirimu agar engkau memperoleh kebenarannya di dalam setiap tindakanmu? Apakah engkau lebih hebat dari beliau? Apakah engkau lebih tahu, lebih pandai, lebih cakap, lebih waskito, lebih profesional, lebih skilled, lebih ahli dan lebih mumpuni dibanding pemilik yang menciptakan dan meminjamkan dirimu kepadamu? Maka masuklah kita kini ke Arash Ramadan yang suci dan jernih. Ramadan itu bagaikan kolam suci yang beliau sengaja untuk disucikan karena disediakan untuk proses penyucian jiwa kita. Bulan Ramadan itu beliau jernihkan karena setidaknya setahun sekali kita memerlukan hari demi hari perenungan untuk memperoleh kejernihan akal pikiran. Kita memasuki kesucian ini, belajar untuk tahu diri. Perjalanan